Assalamualaikum. Udah itu ini. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi huda amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulum wa min barakati wa asri fid darin al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak saudara Jamaatul Taklim Nurul Fakta yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kepada kita semua. Wabil khusus sahibul bait, siapa ini kita? Bapak Bangun. Mana Pak Bangun? Alhamdulillah sehat walafiat. Berkah selamat fi taatillah. Gampang memiliki rizki, tambah rizki, tambah ibadah, tambah anak, ini mah jangan tambah. Bapak-bapak ngaminin, bini mah kuat. Pak RT, Pak RW, pengurus pengajian, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, sepuh ini semuanya dah. Kalau sebutin kemalaman ya kan, saya mohon maaf ya kan atas misalkan yang enggak saya sebut begitu. Insya Allah maafin semua dah. Lanjut. Nah udah malam ini. Saya lihat itu udah pada gembrang piring, berarti ngaji udah lama selesainya tadi. Nggak apa-apa ya kan, nikmati aja. Tadi kata Pak MC, silakan untuk menikmati hidangan yang telah dikeluarkan. Jangan diliatin makanya. Udah, nggak apa-apa sekalian. Kalau emak-emak itu ngaji pada buat tas. Iya sekalian, saya suruh makan, tapi alhamdulillah makannya nggak banyak. Udah selesai, saya lihat piring kosong semuanya. Saya suruh tuang ke tas sekalian. Buat siapa? Buat suaminya sama anaknya. Tuh buat suaminya sama anaknya. Betul. Bakso dibungkus buat anak, buat suami. Luar biasa, saya sering nyaksikan. Tapi kalau kita ngaji belum dengar buat siapa ini Pak dibungkus? Buat anak jarang itu. Buat ini jarang gitu mah ya. Oh ngapa itu ya? Di sini mah kagak sih. Mama gue sekalian luar biasa. Makanya kalau mama kalau buat tas saya seneng sekalian, seneng. Tasnya seneng, ada di sana isinya roti, ada yasin, ada sebelahnya yang ada sleting yang terakhir ada gede buat salak, buat jeruk. Bener pas kan saya lah kita ngaji begini kan sama mama kan seret kalau nggak dibawa habisin aja nggak apa-apa gitu kan. Kalau dihabisin kan tuan rumah seneng, betul itu sekali. Kalau nggak dihabisin mau makan di sini Pak Bangun, betul Pak Bangun kan nggak tidur, dia mau sehat terus. Amin ya robbal alamin. Lanjut ya. Tema jamaah kemarin. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, bahwasanya hukumnya sholatul jamaati sunnatun muakkadatun indal musannif. Wal asr indanawi fardu kifayatin.
Hah? Kalau kata ke musannifil kitab, ya kan, indal musannif wa rafi'i itu sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu yang tidak pernah ditinggalkan Kanjeng Rasul fil hadar of safar. Baik di dalam keadaan di rumah, di lingkungan kita nih, misalkan kita atau dalam perjalanan. Misal lagi naik motor kita nih, Allahu Akbar, berhenti dulu, ikut berjamaah. Hayya 'alas shalah, berhenti dulu ikut berjamaah dalam perjalanan. Hah? Artinya meskipun dalam perjalanan kita itu disunahkan, apalagi di rumah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan berjamaah. Amin ya robbal. Pahalanya paling gede. Jamaah, pahala sholat berjamaah sama sendirian mah. Abdolan banyakan berjamaah. Karena kalau berjamaah sekalian kata Nabi nih, apalagi jamaah Isya nih tadi. Isya nih. Tiap malam, bukan Isya sekarang doang. Tiap Isya malam pasti siang kalau Isya. Hah? Berarti bukan malam ini aja ya. Tapi man sholat jama'atan fil isya'i faka'annama qoma nisfal lail. Artinya man sholat, siapa orang yang sholat berjamaah isya, ya kan, faka'annama qoma nisfal lail, maka nilainya itu seperti halnya atau bandingannya, pahalanya, fadilahnya kayak orang yang sholat setengah malam. Nisfal lail dari tadi maghrib sampai jam 12 tuh. Kita sholat dari maghrib tonggang-tonggeng, sujud salam, onggeng sujud, ruku salam lagi, sama sholat jamaah masih sama tuh, pahalanya gede. Coba Pak, gede nggak tuh? Gede nggak tuh? Wah, subuh lebih gede lagi. Man sholla jama'atan fis subhi faka'annama qoma kullal lail. Sing sapane wong ngerjakan sholat subuh, sholatnya berjamaah, maka nilainya, fadilahnya seperti hanya orang yang sholat satu malam suntuk. Jam 6. Kalau kata si Jiung, busut deh, gede temen itu pahalanya. Kenal Jiung ya? Enggak, ya udah. Iya, Jiung itu ya, akan yang tahlil udah telat itu, yang ketujuh. Udah lanjut, nggak usah kesono panjang. Ini ngomong pas mohon maaf, tadi ada busut, mohon maaf ya, mungkin busut nggak ngerti ya, saking anunya apa luar biasa, subhanallah sekali. Jadi besar sekalian. Kalau maghrib mah dikit hitungannya, iya kan, karena maghrib biasanya Pak itu jamaah itu penuh. Nah, kalau udah isya kadang berkurang sedikit. Subuh, tapi di Mustiqamah insya Allah keluar kalau di Mustiqamah sendalnya. Sendal keluar maksudnya. Nurul Hidayah apalagi macet. Bener, kalau sholat jamaah karena ada mobil parkir Joko. Mau ke Joko kan parkir tuh, kan macet dulu. Bukan mau ke masjid ya. Hah? Terus sekalian. Maka udah tahu kenapa fadil luar biasa. Mudah-mudahan saya juga masih belajar sama, kita saling mengingatkan. Saya juga masih proses sekalian terus, sekalian ayo kita sama-sama. Ya kita kan perlu ditadzkirah, saling mengingatkan. Kan jangankan enggak diingetin aja kadang-kadang lupa, apalagi enggak diingetin, betul. Nih saling ingatin. Wa dzakir fa inal dzikra tanfaul mu'minin. Luar biasa masyaallah, ya kan? Bahkan walau karena haban merangkang sekali kata Nabi, baru merangkang. Mana saya mau jamaah merangkang. Dikejar. Paling sekarang nanti pada ngegas doang, nyampe. Ya kan? Sekarang merangkang aja nih. Tuh, walau haban merangkang datang. Saking nilainya gede sekali. Ada yang ada kira-kira kita jalan tingkluk, ada kluk ke masjid jarang sekalian. Sehat aja kadang-kadang, mohon maaf kadang-kadang ya, saya nih bapak mah kagak, kadang-kadang kita nggak ikut, kita sehat nih, saya sehat, kadang-kadang saya nggak ikut, jujur aja sekalian, iya kan, ya kita kan kadang-kadang, makanya jangan kita sifat malas jangan kita ikutin, ntar sekali tinggal terus, pertama malas, besok aja malas kita tinggal nantinya,
Kalau lagi kendor-kendor, angkat lagi. Itu. Kan kita nggak lama hidup. Palingnya 70 tahun kalau nyampe. 80-an paling tinggi. Sekarang Bapak umurnya berapa? 56. Kalau 60 tahun berarti masih panjang. Masih berapa hari lagi? Masih 1000 hari sekian lagi kan? Kalau ngitung hari. Iya, kalau ngitung hari, kalau ngitung tahun, ya, kayak saya Pak, sama saya udah 5 lebih, hampir 60. Perasaan mah muda ini. Jadi kadang-kadang ya Allah, ini udah punya cucu saya dulu masih main becek-becek kan depan rumah, ya kan dimana sama orang tua. Kalau hujan kan lalak jangan. Kalau saya gembala kambing sapi sing kesiangan dimarahin. Sekarang udah tua, perasaan baru kemarin, perasaan loh, bukan begitu? Iya kita sekolah nih, dulu di sekolah di sini larian nih udah guru, perasaan baru kemarin kan? Nah, makanya di sini jelaskan, ya kan bab tema awal, yuk kita manfaatkan sisa umur kita ini berapa saat sekali ya kan? Tadi saya lihat ada ambulan lewat sana dari mana? Bukan mobil ini. Itu siapa yang? Milan mana tuh? Oh jamaah juga kan? Iya benar, Allahumma firlahu, doain aja. Oh istrinya, kita doain. Iya. Bukan jamaah. Apa? Oh, yang ke masjid itu. Allahumma firlahu wa wa'fu anhu. Ya benar rujun. Doain ya semuanya ya. Satu apa itu kita nyusul sih Pak, nanti ambulan kita juga itu yang naikin. Wah, gantian. Biar nggak mau pasti antri kita, tinggal gue giliran. Dari mana nih? Dari mana bisa tunjuk nih? Dari mana? Nggak tahu. Dari mana kira-kira? Hah? Kau dari sini serot. Oh kata malaikat gue dari sini aja. Begitu bisa aja sekalian. Jadi bergantian sekalian, masya Allah. Ini kadang kita ambulan lihat kita nasihat tuh kalau ambulan di sana nasihatin kita itu kita bakal naik ini nih. Itu sekalian jangan, oh cakep amat ini, wah boleh nih. Tapi nggak ada yang mau naik duluan. Sampai cakep full AC, bakal dibayar naik itu. Nggak ada yang mau pesan, nggak pulang lagi sih. Itu enggak. Sekali kita pasti sekalian ya kan, maka itu akan nyusul fa'inau mulaqikum, kita akan jumpa pasti mati jumpain kita. Tadi saya mau nanya siapa nih, kayak Mustika tadi saya ingat ambulan di antara saya terakhirnya kayaknya pada Pak Merbot itu tuh Pak Amir iya kan, iya miring apa orang Mustika di Mustika siapa ini ya, ini lagi ingetan tadi nggak di masjid lupa saya itu. Kita doain dia Allahumma firlaha ya kan, Kang Baso juga Allahumma firlahu, doain semuanya ya. Ya kita juga kegantian sekalian nanti Fatihah itu sapa gitu. Kalau mati udah deket aja nih kan. Hah? Lumayan ya. 2 bayan lumayan katanya. 20 lumayan banyak. 20 orang. Itu ya kita doain semua ya. Itu rahasia Allah insyaallah. Pantaslah kata dalam Al-Quran wal mautu yati aina ma takunu yudrikumul maut. Jadi sekalian mati itu akan menjumpai kita dimanapun saja kita berada. Ya kan, aina ma takunu, di mana saja kau berada, pasti mati jumpain kita, bukan kita ngejar mati ngejar kita. Mohon yang lahir kita kan nggak di Mustika ini lahirnya kan, pasti kan ada yang di luar sana, ada yang luar jauh dan sebagainya, meninggal di sini Pak sekalian. Kayak saya nih lahir Rawakalong, semua Rawakalong belum tentu meninggal Rawakalong, apa di Mustika saya meninggal, lagi ngaji, tapi jangan sekarang terentaran, ya kan? Kita rahasia Allah nggak dapat sekalian. Kan banyak teman-teman guru-guru kita lagi khutbah lagi ngaji meninggal kan? Ya siapa tahu kita seperti itu nyusul, kita nggak tahu rahasia Allah semuanya ngomongnya, plek aja, ya Allah Pak Hamid meninggal, tuh, siapa tahu, kita nggak tahu rahasia Allah, ya kita siap-siap aja udah. Biar saya sering ngomongin mati supaya ingetan ingat mati sekalian, karena kalau nggak inget mati, kalau nggak ngomongin mati nggak inget mati saya. Kalau inget mati kan kita amal lagu mentah ada takut dah, lagu mentah daglok sedeng udah takut dah, takutnya lagi nggak bener. Nah itu sekalian emang ya Allah. Iya kalau tahu lagi imam takut teplak aja, ya imam sepi amat ya Allah udah ngelontor takut terus inget aja pas lagi sujud inget aja dah. Paling kalau mati lampu mah dindirian, mana gelap, pasti ingat itu. Memang disunahkan ingat mat. Ini di luar jamaah kalian ingat mati nggak apa-apa ya, luar sini nggak apa-apa ya, tapi kan ngaji nih. Yang penting jangan ngomongin togel sekalian, ini ngomongin kematian ya kan. Nggak salah babnya kematian.
Oh tuh jamaah kemati-matian, ya gampang apa sih? Betul, nggak bakal di setrap malaikat. Oh Pak Hamid salah itu nerangnya, enggak sih. Ya sekalian di dalam, mumpung ada apa namanya seperti ini. Nah, saya tanya tadi ini ambulan yang di sini tadi nih saya ngaji. Nanti kita akan nyusul, kita nyusul nanti. Nyusul belakangan nanti. Iya. Udah ada kartunya semua, udah ada semua ini gilirannya. Udah ada sekalian. Sama sudah ada, yakin udah ada itu. Nunggu antrian kita. Lagi ngantri nih, siapa sampai dulu nggak tahu, tapi nggak ada yang mau duluan ini kita. Kalau sembako tuh baru bansos baru dulu kita main supaya kelak jangan terlalu lama kalau di kampung itu kan. Jam 3 baru udah antri di BJB, di BR itu sekalian. Tapi kalau antri matian nggak ada yang paling dulu, mau yang paling belakang sekalian. Kalau di kampung sini mah kagak, ini paling nggak ada yang antri sini mah. Iya. Jadi pasien tema awal jamaah seperti itu. Abdul, masya Allah, enak. Bisa kita nggak khusyuk, nih sholatnya pikiran kita meleng kemana-mana. Lagi sholat Allahu Akbar. Ya Allah besok berangkat jam sekian nih, baru gue pulang udah berangkat lagi capek banget berangkat. Ya Allah apa mana macet, kehujanan mantel lupa bawa lagi. Sami Allah gimana? Kau sendiri tuh ya begitu mana? Saking khusyuknya kemana-mana, bingung dia. Saya berapa rakaat ini ya? Nah itu kadang pernah nggak? Oh sering. Tapi kok berjamaah enak sekalian kita. Misalkan kita keliru misalnya dalam apa konsen kita keluar sekali nggak konsen sholat kita, ada nilai tetap. Saking berjamaah itu. Kenapa berjamaah sekalian? Misalkan kita jamaah imam makmum. Dinilai dah malaikat asjin Allah disuruh nilai siapa yang khusyuk nih? Imam khusyuk, yang makmum itu yang berantakan semua, yang satu ngingetin ini, yang satu ini tanggal muda lama sih, yang satu ya tinggal sekian bulan baru selesai. Ini tinggal di Andira Padira namanya. Andira Padira itu. Yang kalian jalan kita dikasih brosur itu, apa namanya itu? Orang nggak utang suruh, kita nggak mau suruh utang, kan terpaksa jadi mau dikit ya kan, kalau dikit lagi nih. Dari soalnya ngitung gituan, belum pernah ya. Allahu Akbar. Nah pas sekalian, karena imam khusyuk kita terangkat pas sekalian sebab imam khusyuk. Sekarang imamnya berantakan juga, Allahu Akbar. Pulang kampung kapan nih, yang mana belum kumpul nih dana, ya kan misalkan pas sekalian anggaran sekian nih, gua tanggung bulan, nggak khusyuk imam. Nah kan ada yang paling belakang makmum itu udah kongkong udah tua, buat khusyuk terangkat semua derajat sekalian imam. Sekarang imam meleng, makmum meleng. Nah, dengan sebab jamaahnya itu akan diangkat derajat Allah. Nggak ada yang rugi. Coba kalau sendirian, udah meleng, sendirian berantakan. Bagaimana nilainya malaikat? Gua nilai khusyuk, orang khusyuk. Ya kan, begini sekalian. Nah, makanya, masya Allah disini jamaah itu perlu kifayah. Wakila pasnya sunnah muakkad. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan berjamaah. Misal kita siang karena sibuk di tempat pekerjaan, ya mungkin kita bisa maghrib, isya, subuh. Ilok 5 waktu kagak nempel. Ngapa nggak subuh? Sibuk. Ngapa nggak isya? Sibuk. Ilok itu, ilok kata orang kampung mah semuanya sibuk. Sisihkan. Siang mungkin kita nggak sempat, ada malam. Malam nggak sempat, ada siang. Siang nggak sempat, malam nggak sempat. Waduh, susah ngaturnya udah. Ya kan sekarang. Kita mohon maaf saling mengingatkan ya. Saya juga ingetin saya pribadi jamaahnya yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita bisa ya. Amin ya robbal. Wah, kita nih keluar dari rumahnya jamaah. Ya Allah melangkah. Pahala ditambah oleh Allah 10 derajat diangkat pahala. Pahala ditambah 10. Melangkah lagi dosa diampuni 10. Melangkah lagi derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah ke masjid semakin banyak nilainya. Wah, kayak jadi kan rujuk tidak hanya berangkatnya, pulangnya dicatat lagi sama. Jadi pergi pahalanya sekian, pulang sekian. Makanya semakin jauh nilainya berjalan ke masjid, semakin banyak pahalanya. Abdullah jauh udah berada dekat ke ibadah, ke jamaah mendingan jauh kita ke masjid tuh. Wah kalau tahu mau kita udah baju jalan nih muter supaya banyak nilainya nih. Sono BTP sampai jalan kaki. Man berangkatnya ya 2 jam sebelumnya. Udah mau komat baru jalan tuh 2 orang danta itu mah ya kan. Nah, itu as-sawab qadru ta'at, jadi nilai itu bagaimana jauhnya capainya sekalian. Naik motor sama jalan pahalanya capaian jalan pada naik motor coba saya tanya. Jalan. Makanya orang dulu luar biasa, orang dulu tuh iya kan dorong ya. Mudah-mudahan jangan mogok ya. Iya kan kesian ya kan. Ya kan? Sekarang orang dulu tuh Pak di Masjid Rawakalong jauh Pak dulu. Di Rawakalong belum ada. Ada di Karangcongok dekat rumah wali lurah. Iya.
Saking karena udah kuat imannya, jalan berapa orang doang Pak, nggak banyak kan, udah 3 orang. Berapa kalong yang sholat, terus ada lagi di gerbang masjid itu 4 orang doang yang punya motor Pak Haji Nahamad waktu itu. Ya kan, karena belum pada ngerti juga. Kalau bangun mau subuh, sebelum subuh bangun jam 3 orang rawat kalong Pak. Cuman bukan ke masjid, ke sawah, mau nerepin sekalian. Luar biasa orang dulu. Ya dengan motong padi, jam 3 udah bangun. Jadi bukannya qiyamul lail, bukan ke masjid tapi kemana? Ke sawah, ke sawah. Makanya orang dulu kalau tidur kesiangan, rezeki dipatol ayam tuh. Nggak ada yang bangun di subuh zaman dulu. Kalau sekarang kita kalau istirahat ngasoh, wah bukan di subuh, asa baru bangun. Kalau anak-anak sekarang kan, emang kalau bangun jam berapa? Jam 4. Alhamdulillah. Jam 4 menormal ya kan, bagus. Jam 4, jam 4, jam 4. Nah, jam 4 pagi, alhamdulillah. Ntar habis subuh istirahat tidur lagi ngapa-ngapa. Ya kan, jam 4 sore mungkin habis asar ngantuk istirahat, ya kan? Asar kan jam 3 sekian, lenyap setengah jam, jam 4 baru bangun. Alhamdulillah. Gitu aja kita ya Pak ya. Cakep sekalian. Jadi gitu jamaah. Jadi luar biasa, makanya jamaah kalau bisa kita ya kejar sekalian. Mudah-mudahan kasih istimewa sekalian ada 5 diantaranya. Yaitu dicegah oleh Allah daripada kefakiran sekalian. Kemudian yang kelima, aman daripada pertanyaan alam kubur. Dan nanti pada waktu ya kan kita diberikan catatan, ada catatan buku amal yang baik, ada catatan yang tidak baik, kita akan diberikan buku yang baik. Masuk surga pun gak dihisab masuk, kamu ahli jamaah itu begitu. Setan gede banget godanya kadang-kadang itu ya, awang, males deh kadang-kadang. Bawaannya gitu, perasaan setannya gede. Lah kalau gak ada setan mau, emang nyubur kita godain. Setan gak galak, gak pernah nyubit kita, gak pernah mentung, tapi cuma godain aja. Godain, ya terus dirayu-rayu, udah tidur baik, enak sih kan tidur. Aja tangis tidur baik, jangan bangun-bangun, tidur aja begitu. Ya kan kata setan, ya jangan kata setan, lu jangan bangun-bangun, tidur aja. Nah, ini bagus berarti ya kan. Ya kan lagi tidur suruh bangun, kita mau bangun berat sekalian. Tapi udah bangun ke wudu itu udah enak lagi. Habis sholat subuh udah nggak ngantuk lagi. Kalau mau sholat subuh perasaan ngantuk, udah subuh udah nggak mau tidur lagi, perasaan udah seger. Kalau udah lepas udah iketan-iketannya. Maka kita harus paksain ya. Mudah-mudahan kita bisa amin melawan ya kan daripada rayuan-rayuan setan laknatullah. Amin ya robbal. Ya gitu ya. Kita kan lagi bareng-bareng nih diskusi ya bersama-sama. Lanjut. Ayo sekalian fardu kifayah wal iqtida'u. Kemudian sekalian, jadi kalau kita annaha fardu kifayah, kemudian imam dapat jamaah, jamaah si makmum dapat berjamaah kepada imam itu selagi kemarin itu belum salam itu ya, salamnya sebelum mim assalamualaikum kecuali Jumat. Yang itu ya. Jadi kita dapat nilai berjamaah, nilainya nih ya. Selagi imam belum mengucap mimnya assalamualaikum. Kita baru nyampe, imam udah at-tahiyatul mubarakat. Udah mau salam, kita nyampe Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dapat itu jamaah pahalanya. Dapat. Lah, mungkin bingung ya kan kita. Apakah ini setengah malam? Apa alam suntuk orang lagi tahiyat? Lah kalau disamain kita demo malaikat lah, kok pada baik? Yang dari awal sekian, saya baru datang sekian juga, dia baru datang sekian, dari awal sekian, wah nggak adil gitu kan? Arti upahnya sama. Ya kita nuntut kan beda tentu sekali padilnya dapat, cuman ya hitungannya Allah alam, rahasia Allah. Kan 27 derajat, ya kan? Mungkin dari awal ikut sama imam Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Sekarang baru nyampe langsung blok at-tahiyatul assalam, dapat nilai berjamaah. Tahu berapa itu? Apa separuh, apa seberapa, saya secemet, kita nggak tahu, yang penting dapat aja, betul. Ini jamaah itu rahasia Allah sekalian. Makanya kalau semet is cuil sekalian. Ya kan, sebekatul mabur lah gitu. Itu bahasa Inggrisnya, ya kan. Iya, itu ya nggak mungkin mana jeruk, nggak mungkin segini ya kan. Itu mentar aja itu motor plastik. Ya, jadi sekalian. Jadi
Itulah naiknya dia jamaah. Ya kan, mohon maaf ya biar nggak ngantuk gitu ya. Itu memang waktu itu di luar tema barusan ya kan. Jadi jamaah seperti itu ya kan, jamaah nilai sangat luar biasa. Makanya kita mumpung masih sehat, masih ada waktu, ada kesempatan, kita manfaatkan dah, insya. Ayo kita paksain, kalau bukan kita siapa lagi yang dorong, betul? Baru sekalian. Itu kan makanya kita saling mengingatkan, insya Allah dah. Saya ingin buat saya pribadi lagi diingetin, karena saya megang mic, jadi saya lewat setelah suara, ada yang denger bersama-sama. Kalau saya sendirian membaca, kalau saya sendirian baca gini aja sepi-sepi. Nah kalau saya sendirian, orang lewat, wah, kata begitu ya kan? Ya kan, jadi kalau semua tolak ya bentar gini aja sepi-sepi. Lanjut, itu wayak fi al iktida bil hadirin. Ya kan, maka sekalian kemarin itu sunnah ya kan mal imam fi ghairi jum'ah. Malam salim atas imam. Jadi kalau Jumat kita itu dapat berjamaah, dapat serokaat. Hitungan jamaah dapat serokaat. Jadi hitungan rokaat berjamaah dalam Jumat dapat serokaat. Artinya sekalian kita nyampe ke masjid, imam dapat serokaat, kita baru nyampe, tambah serokaat lagi ntar. Kan nggak dengar khutbah, begitu aturannya sekalian. Kita baru nyampe, baru pulang misal, macet nggak kemana, hujan deras, nyampe ke masjid udah walau dolin rokaat yang kedua. Tetapi Jumat tuh sholli wa Jumat imamun Allahu Akbar. Nah imam pesan salam, ini masih 2 rakaat kan? Kita kan baru rakaat. Imam salam tambahin serokaat lagi. Tuh, 2 rakaat. Nah kalau seandainya kita nyampe imam lagi tahiyat akhir, bagaimana dah? Udah nyampe, waduh tahiyat akhir nih, bingung gitu kan? Bagaimana kalau begitu? Pulang lagi ya? Nah, nih Pak, ini tambah ya. Kalau misalkan kita baru nyampe, imam udah at-tahiyat, masya Allah, Jumat ini tak ketinggalan, bagaimana ini? Nah, langsung sekalian, tetap usolinya Jumat, jangan pulang, terusin. Usol Jumat makmun Allahu Akbar, gek tahiyat. Assalamualaikum, kita bangun, sholatnya 4 rakaat. Namanya sholat wala nawa wala sholat kaidahnya. Niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Sholatnya zuhur, niatnya Jumat. Paham itu ya? Jangan 2 rakaat, enak amat. Iya kan? Jadi kalau ini nih Jumat seperti ya, mungkin kita kan dalam perjalanan. Ini penting sekalian. Kita jangan wah, gua mau johor, jangan begitu, ikutin terus. Jangan dibiasain juga, ya kan? Kita pengen cepet datang paling belakang, ada yang boleh ini, jangan begitu, ya kan? Ini misalkan kita sekarang dalam perjalanan, kita nggak tahu perjalanan kita kan, pas nyampe ya Allah dia tahiyat, masya Allah tahiyat, bingung kita nih, bagaimana nih ya? Tengok nggak ada orang mau pulang ya jangan dosa kita. Nah, keluarin ilmu kita kemarin ngaji, jadi sholat wala nawa wala sholat. Nawa niatnya Jumat, wala sholatnya bukan Jumat. Sholat wala nawa niatnya sholat zuhur, niatnya Jumat. Sholat itu Allahu Akbar. Assalamualaikum 4 rakaat kata yang belakang. Alim luar biasa ini. Begitu dinilai nanti. 2 rakaat langsung bubar. Nah, ini berarti kagak tahu nih. Begitu sekalian. Masa lagi tahiyat dapat tahiyat 2 rakaat bubar, ditawain. Ya ketahuan berarti ilmunya ketinggalan gitu aja, bukan nggak bisa, ilmu ketinggalan. Kalau 4 rakaat dilihatin yang belakang, luar biasa ini. Dari mana Mustika Karangsedhi yang alim luar biasa. Dilihat dari belakang nggak mungkin, nggak kebagian tempat. Ya pokoknya udah nimbrung aja nih, di mana aja sambil udah ambil. Ya kan jangan nyari yang enak-enak ya bonggannya ya. Ya cari tempat yang lain, buat koran ya kan. Ya kan tanah itu buminya Allah kan suci ya kan, yang penting di sana di pelatarannya bersih, nggak ada tembelek, ketika kami kusol Allahu Akbar. Luar biasa ini ya, suci dia tahu ini. Yang bukan ini suci ya kan, sekalipun itu tanah kan suci betul, kecuali ada tembeleknya. Bukan tembeleknya suci ya kan, najis kan, tanah mah suci. Zaman Rasul sekali nggak ada yang keramik, nggak ada yang granat itu, nggak ada sekalian ya kan.
Ya gurun pasir bos sekalian, gurun pasir Allahu Akbar jadi ya kan, nggak pakai AC yang adem-adem, nggak ada yang kemananya begono-begono nggak ada. Tapi jamaah penuh. Kalau kita udah adem, enak, empuk. Ayo, ngapa itu? Saya seperti itu. Artinya, jadi tetap usolli Allahu Akbar. Misal kata pada mepet, sholat aja udah. Ya kan, yang penting kita yakin tempatnya suci. Udah nggak di masjid dapat, semuanya paling belakang. Berdiri itu bagian nggak di berdiri. Kalau kue pisang paling bocil itu gagal dijual. Tuh. Berdiri itu paling yang pertama tanda hujan, tengah-tengah paling bawah, kecil, pada budik, ya kan, pisang tuh. Udah gagal aku dibuang aja, pisang. Artinya nggak jam apa sekarang udah ketinggalan, ya kan, dapatnya seperti itu, udah nasib. Nggak boleh ngelewatin depan orang, sehingga sekalian terganggu yang sholat. Kita kalau sholatnya nggak boleh dilarang langkah, mohon maaf ya, apa namanya itu, melewati depannya. Makanya pas sekalian kalau ada yang lewati kita jaga seret, ini boleh. Dia nggak paham, dobrak aja, udah hukum boleh tojok, begitu. Tapi jangan terlibat dalam masjid ya kan, hukum boleh. Iya kan, kenapa itu udah ada larangan lebih parah dari setan. Setan dia takut, bukti nggak ngalang-ngalangin kita, ya kan ini mau. Nah makanya di kita itu masih udah ada sop-sopnya enak, ya kan. Atau umpamanya Jumat sekalian, datang paling belakang, pengen paling depan, yang lain suruh minggir, makruh. Kecuali ada tempat, wah tempat kosong nggak apa-apa, kejar ke depan. Tapi kalau udah penuh, anak-anak sampai 2-3 orang kamu minggir, nggak boleh, itu makruh. Sekalipun sekalian yang datang misal pejabat nomor 1 Indonesia RI 1 misalkan dapat paling belakang hukumnya akhirnya begitu. Kecuali dunia kali minggir semua, ini baru nyampe. Tapi kalau akhirnya siapa yang lebih awal paling depan, sekalipun ilmu kita sederhana dapat tuh gitu, itulah keadilan akhirnya begitu sekalian. Mudah-mudahan kita dapat paling depan, amin ya robbal. Depan apa? Depan imam apa depan belakang imam? Depan yang depan apa depan rumah apa depan gitu dah. Amin ya robbal. Ini kita yes, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Ya Allah ya. Jadi jamaah seperti itu sekalian. Jadi begitu nyampe imam tahiyat Jumat, kita sholat baru rakaat tadi 4. Tapi niatnya Jumat, jangan diulang lagi. Kan saya sholatnya apa namanya Jumat, usul batalin, nggak bisa itu, udah nggak boleh. Jadi udah nggak dapat Jumat kalau dibatalin. Tetap kita pas sholat Jumat, usoli niat Jumat, sholatnya 4 rakaat. Dohor dong, udah 4 rakaat aja. Kan usoli bukan dohor tadi Jumat ya, karena ya seperti itu. Ya kan jadi sholatnya Zuhur, niatnya Jumat, niatnya Jumat sholat dalam kaidah sholat wala nawa wala sol. Mudah-mudahan nggak terjadi. Misalkan kita kan manusia, ada aja sekalian perjalanan macet apa, betul. Udah ilmu tinggal ngamalin doang kan. Itu dikatakan al ilmu imamul amal wal amalu tabi'un. Jadi ilmu itu sebagai imamnya amal ikut pada ilmu. Gitu sampai situ ya. Sampai situ dulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang saya hormati, itulah ya kan mudzakarah taklim yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat al-faqir dan umumnya untuk kita semua. Mari sama-sama kita sempurnakan silaturahim kita, mudzakarah kita pada tempat ini dengan membacaan doa. Semoga harapan kita yang baik, keinginan kita yang mulia, cita-cita kita yang luhur, ya kan, di dalam kehidupan kita di alam yang fana ini semoga selamat bahagia dan juga selamat di akhirat diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Syafi'in wa salim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kasuna hamdan yuwafi ni'am bagi li jalan. Allahumma fir lana dzunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma dhil amarna fi ta'atillah wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qala Muhammadin wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.